Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kuni artinya jadilah kamu. Masrah artinya pentas. Anti artinya kamu, perempuan. Jadi kuni masrah anti artinya memang kamulah yang punya pentas ini. Sedangkan kita ini hanya pemain cadangan saja. Saya, Bang Rocky, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Waka, Pak Bupati Kampar, Ibu Bupati Siak, ini tidak pemilik pentas, hanya menyiapkan pentas saja. Pemilik pentas sesungguhnya adalah Kuni Masrohanti. Sampai-sampai Bang Rocky pun melanjutkan ucapan beliau, bahwa beliau mengatakan katanya pohon itu bicara. Dan kata Bang Rocky mengiyakan, beliau setuju juga. Jadi sekarang tinggal saya nih, setuju atau tidak. Suatu ketika Nabi membelah pelepah kurma, lalu satu pelepah itu dia tusukkan ke satu kubur, yang satu lagi dia tusukkan ke kubur sebelahnya. Lalu sahabat yang melihat itu melihat aneh ini, kenapa pelepah kurma ditusukkan? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah kurma itu basah, maka orang yang mati ruhnya tidak disiksa. Apa hubungan ruh orang mati dengan pelepah kurma? Maka dikomentari oleh Imam Al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, meninggal tahun 606 Hijrah. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Jadi dalam literatur Islam ada namanya hadis, penjelasan ayat Al-Quran. Kitab hadisnya namanya Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Penjelasan hadisnya Imam Nawawi tadi. Hadis tentang Nabi membelah pelepah kurma itu ada dalam Sahih Muslim. Dijelaskan Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, selama pelepah kurma itu basah, hidup dia bertasbih. Selama dia bertasbih, ruh orang yang kena azab karena berdosa itu ringan karena tasbihnya. Jadi kalau begitu, materi yang saya sampaikan ini pun mengaminkan juga yang punya pentas ini, bahwa pohon-pohon itu juga berbicara menurut hadis Nabi. Yang tidak percaya berarti tidak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Ya nggak apa-apa, seat neraka masih banyak kosong. Karena saya bicara, domain saya memang bidang agama. Jadi bicaranya bukan kata saya, tapi kata Al-Quran. Lalu itu kan hadis Nabi Pak Ustadz. Al-Quran apakah ada bicara tentang pohon itu ngomong? Dalam surat Ar-Rahman, wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu bintang gemintang, wasyajaru pohon-pohon, yasjudan bersujud. Kalau pohon bersujud, lalu bacaan sujudnya apa? Semua bacaan sujud sama. Subhana, maha suci Tuhan, maha suci Allah. Al-Quran mengatakan pohon bicara, dia bertasbih. Dan hadis juga mengatakan bahwa pohon bicara. Jadi kalau kita punya pemahaman yang sama bahwa pohon berbicara, kita tidak akan menghabisi mereka. Kenapa? Karena sesama makhluk yang memuji Tuhan, dia tidak akan saling menghabisi. Tapi kalau kita menganggap dia adalah benda mati, dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, lalu kita meluluh lantakkan dan menghabisi dia. Oh iya, saya juga menanam pohon Pak Ustadz. Yang saya tebang itu kan pohon, lalu kemudian saya ganti dengan pohon yang baru. Pohon yang lama itu yang menanamnya Allah, Tuhan yang menanamnya. Dengan cara apa? Benihnya diterbangkan oleh burung, lalu burung menjatuhkan benihnya ke tanah, Allah yang menurunkan hujan, lalu dia tumbuh diameter batangnya bisa sampai 1 meter, 2 meter, pohon raksasa besar. Lalu kemudian datang makhluk yang tidak bertasbih, dia hanya membawa sinsu, lalu memotong, dan yang tradisional membawa kampak. Ketika pemotong hutan itu membawa kampak memotong batang pohon kayu,
pohon kayu yang lain berbicara, berbisik. Apa kata mereka? Gagangnya dari kita. Pepatah dari Turki. Ketika pembala hutan menghantamkan kampak itu ke batang kayu, kayu-kayu di dalam hutan itu berbisik. Apa kata mereka? Gagangnya dari kita. Karena gagangnya dari kayu. Kalau gagangnya dari besi, maka tangan akan patah, akan cepat lecet. Begitulah mereka berbicara. Tapi mereka tidak bisa datang ke kantor gubernur untuk unjuk rasa. Mereka tidak datang ke kantor perlindungan pohon. Mereka hanya berbisik kepada wali-wali Allah. Kalau Tuhan menanam cemara, jangan ditanam di tepi kubis. Kalau mikrofon sudah berubah suara, itu tanda waktu sudah mau habis. Tapi saya tidak akan berhenti sebelum habis 15 menit. Karena tadi saya lihat Bang Rocky 15, maka saya 15 juga. Biar supaya adil. Kata Allah, i'dilu, bersikap adillah kamu, huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu mendekatkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau adil, kalau kita sayang kepada istri karena istri bertasbih, maka sayang jugalah ke pohon-pohon karena pohon-pohon juga bertasbih. Bedanya apa antara pohon yang ditanam Tuhan dengan kita yang menanam? Pohon-pohon di hutan itu tasbihnya subhanallah, subhanallah. Tapi kalau yang kita paksakan menanamnya dengan tidak keikhlasan, sawit-sawit itu bertasbih juga. Bunyi tasbihnya pupu, pupu. Itu maka harga pupuk naik. Ustadz macam nggak punya pohon sawit aja. Saya punya, sebatang dua batang ada. Lalu kalau begitu Ustadz juga membantai hutan. Nenek moyang kita juga memotong pohon kayu. Tapi ada tujuannya. Untuk apa? Untuk makan. Untuk anak sekolah. Yang mau kita bahas ini bukan kita menyalahkan warga masyarakat nenek moyang yang memotong kayu, menanam 2-3 batang untuk anak sekolah, bukan itu. Tapi pembalakan liar menghancurkan hutan. Hutan Tesonilo, hutan Bukit 30, hancur. Lalu kemudian pohon-pohon ini bertasbih, berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Lalu kemudian naiklah seorang presiden yang peduli kepada hutan. Lalu kemudian turunlah satgas-satgas sekarang yang mudah-mudahan bisa mengembalikan lagi hutan-hutan Riau sehingga tumbuh lagi tanaman-tanaman. Dulu datuk nenek moyang kita berkata, ini meranti. Memang betul-betul meranti, pohon meranti. Sekarang meranti sudah menjadi Kabupaten Merbau Rangsang Tebing Tinggi. Dulu, kalau nenek moyang ayah datuk kita berkata, itu pohon sialang. Tumbuh di tengah hutan dan di atasnya ada sarang lebah, sarang tawon, madunya turun. Memang betul-betul sialang. Sekarang kalau kita tunjuk sialang, tempat para pemotong hutan. Sialang bungkuk namanya. Tempat LP Bang Rocky. Dulu, di Pustaka Suman HS, gedung tinggi di samping Kaharudin Nasution Jalan Sudirman itu pernah ada sarang lebah besar sekali. Kenapa dia bersarang di situ? Ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin dia menyangka itu adalah pohon sialang dan pohon tualang. Yang kedua, alhamdulillah dia memilih Suman HS. Kalau dia pilih rumah kita, begitulah. Mereka tidak bisa dimusnahkan. Alhamdulillah setelah Allah kabulkan doa, pohon-pohon ini meminta ada penguasa ulil amri yang punya jabatan yang bisa melindungi dia, yang akan mengembalikan lagi hutan Bukit 30, mengembalikan lagi hutan Tesonilo. Lalu kemudian alhamdulillah dihadirkan Allah Bapak Heri Heriawan, polisi yang ngurus pohon kayu. Selama ini kan mengurus STNK. Ngapain dia ngurus pokok kayu? Saya pun ngomong itu karena dia nggak ada pagi ini. Tapi dia mengirim WA tadi karena satu acara yang amat sangat penting. Kehadiran Bapak Waka bersama kita
bersama saudara-saudara kita. Beliau ingin menunjukkan makna hijrah yang sesungguhnya. Alhamdulillah Pak Ustadz, Bapak polisi kami sudah hijrah. Di mana dia sekarang? Dia berzikir dan membaca Quran di masjid. Bukan itu hijrah. Hijrah itu bukan begitu. Karena baca Quran dan berzikir adalah perbuatan siapapun. Siapapun bisa berzikir baca Quran. Polisi kalau dia bertaubat kembali ke jalan Allah adalah selamatkan hutan. Begitu caranya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau dulu kamu sebelum masuk Islam, kamu sebelum bertobat, kamu adalah orang pilihan, maka setelah kamu bertobat juga menjadi orang pilihan untuk menjaga alam. Jadi taubat yang sesungguhnya itu begitu. Sekarang banyak orang bertaubat setelah ditanya, kemana Bapak anu bisnismen dulu? Dia udah taubat Pak Ustadz, sekarang di masjid nunggu mati, nggak mati-mati. Bukan begitu. Kalau kita taubat, kita jaga alam. Kalau kita taubat, kita jaga semesta. Jadi beliau sedang meluruskan pemahaman taubat, pemahaman kembali ke jalan Tuhan. Bukan hanya sekedar berlama-lama di masjid, berzikir, baca Quran. Karena berzikir di masjid, berzikir sendiri. Tapi berzikir melestarikan alam, kita sedang menghidupkan makhluk-makhluk yang bertasbih. Pohon-pohon kayu ini bertasbih, meminta kepada Allah bagaimana supaya Bang Rocky Gerung sampai kemari, Pak Kapolda sampai kemari, Pak Waka sampai kemari. Tentu saja Ulil Amri Bumi Lancang Kuning, Pak Abdul Wahid datang kemari, Pak Bupati Kampar datang kemari, Ibu Bupati Siak bisa datang kemari. Bagaimana caranya? 5 tahun yang lalu Bang Rocky, kami naik perahu 2 jam dari sini sampai ke kampung namanya Aur Kuning. Jalannya dari sungai ini yang ini dari sungai ini. Sungai ini terus yang ini belum ada. Dari sini 2 jam lagi sampai ke kampung namanya Aur Kuning. Karena kita punya program dakwah pedalaman. Ini dulu adalah pohon karet di sini. Lalu apa yang terjadi? Terjadi banjir bandang. Akhirnya sungai yang lama menjadi kecil, muncul sungai yang baru. Dan di tengah ini menjadi pulau, tempat yang indah, tempat orang camping. Ternyata makhluk-makhluk pohon-pohon ini bertasbih, walaupun tidak banyak lagi tasbihnya. Mereka berdoa meminta kepada Allah Ta'ala. Allah yang menyiapkan jalannya. Akhirnya ini tempat camping, tempat orang berdatangan. Sampailah Bang Rocky Gerung kemari. Sampailah Pak Kapolda. Artinya, kalaupun kita tidak berbuat, yang ragu-ragu tepuk tangan tak usah. Kalaupun kita tidak berbuat, kita tidak buat. Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Kapolda, Pak Wakapolda bisa menyiapkan kemah, bisa menyiapkan pentas. Tapi untuk menyiapkan pulau dan membuat sungai berkeliling ini, siapa yang sanggup melakukan? Nggak bisa. Ini Allah yang melakukan. Kenapa? Karena Allah ingin mendatangkan kita kemari. Kalau tidak cantik begini kita nggak datang ke sini. Maka dibuatnya cantik, indah, kita terpesona, terpukau. Akhirnya kita datang, lalu dibuatkan pentas, kita bicara, kita ngomong, direkam, diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dan diupload di channel Bang Rocky Gerung. Diupload nanti dikomentari oleh Mas Hersubeno. Halo, halo, kata dia kan. Kita termasuk penikmatnya itu. Supaya apa? Semua alam akan melihat, menyaksikan bahwa pohon-pohon sudah memohon, menangis, merintih, bersimpuh, bersujud kepada Allah. Lalu kemudian kita pun datang berduyun-duyun kemari. Kalau orang datang ke Makkah, ya ada Ka'bah, ada Sofa, ada Marwah, dan tentu saja ada belanja di sana. Tapi orang datang kemari. Apa yang dia tengok? Saya tadi dari kemah jam 4 tadi bangun, turun jam 4 bangun mau ke toilet. Saya tengok antriannya macam toilet di Padang Arafah. Panjang. Akhirnya saya turun ke bawah. Saya turun ke bawah belum ada apa-apa. Takut pula saya dilarikan buaya. Tapi sesama buaya kan tidak mungkin saling mengganggu. Habis itu saya naik ke atas menuju musola. Lama saya berpikir, ngapailah orang ini datang banyak kemari? Apa nih tengok? Cik kobau, tai kerbau. Ternyata tidak. Mereka diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang mengundang kita datang kemari nampaknya zohirnya adalah gubernur dalam rangka hari ulang tahun yang ke-79 Bayangkara, dalam rangka hari dunia, hari alam, tapi sebenarnya yang menggerakkan hati di dalam badan, di dalam fisik, dalam tubuh kita ini ada jantung, tempat bersemayamnya cahaya percikan Allah, percikan cahaya Allah SWT. Lalu ketika hati itu sudah bertaut, sudah bersama, maka sulit untuk dipisahkan. Saya entah kenapa kalau dekat Bang Rocky ini bawaannya romantis aja. Berada di tepi sungai Sebayang bersama dengan teman dan kawan. Kalau sudah hati saling sayang, susah untuk dipisahkan. Masya Allah, tabarakallah. So sweet. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya seorang ulama tasawuf, dia bingung untuk mencari solusi. Apalah solusi masalah ini? Akhirnya dia sholat tahajud di depan jendela. Jendelanya terbuka. Dia biasa lebih khusyuk sholat di depan jendela itu karena dia merasakan ada tidak terkurung di dalam besi, kayu dan batu. Dia bisa bebas melihat alam. Lalu kemudian ujung tangkai pohon kayu, tunasnya masuk ke celah jendela, berbicara kepada dia, memberikan jawaban-jawaban atas berbagai permasalahan yang tidak dia dapatkan dari manusia. Oh, saya nggak percaya tuh Pak Ustadz, masa iya ada orang yang bisa memahami. Kalau Nabi yang bisa mendengar pohon kayu bertasbih, ya. Tapi dia kan bukan Nabi. Ya dia bukan Nabi, tapi dia pewaris para Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Oh, kalau begitu Ustaz Somad juga bisa mendengar pohon ini berkata. Saya mungkin dijaga Allah untuk tidak mendengar pohon itu berkata. Karena kalau saya mendengar pohon itu berkata, saya tidak sanggup untuk menyuarakannya. Dan habis itu saya ngomong dan orang mengatakan, udah agak gila Ustadz itu sekarang. Jadi biarlah kita percaya kepada Quran, percaya kepada Nabi, percaya kepada ulama, tanpa harus mengaku. Tapi, kata Imam dalam kitab judulnya Al-Luma. Al-Luma artinya cahaya yang berkilau. Di situ beliau bercerita, namanya Imam Saraj At-Tusi. Kata Imam At-Tusi, kalau engkau masuk ke dalam hutan, lalu kemudian ranting-ranting pohon-pohon kayu itu mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alaika ya Abdus Samad. Salam sejahtera, kasih sayang Tuhan dan berkah Tuhan untukmu. Apakah engkau sudah diangkat menjadi wali Tuhan? Maka tanya hati kecilmu. Kalau dalam hati kecilmu ada rasa takut kepada Allah, ada rasa sedih dan haru, kenapa pohon-pohon mengadu kepada aku? Berarti kau sudah diangkat jadi wali Tuhan. Tapi kalau dalam hatimu ada rasa bangga, akulah orang yang sudah dipilih Tuhan, aku adalah orang hebat, aku punya kelebihan, aku punya karamah, berarti kau wali juga. Tapi bukan wali Tuhan, kau wali setan. Kalau acara kita hari ini mampu menyadarkan umat, menyadarkan bangsa, menyadarkan presiden, menyadarkan pemimpin, memberikan support kepada program-program penjagaan hutan, lalu kita merasa bahwa alam berbisik kepada Allah, lalu Allah memilih hati kita, kita bersyukur, kita takut, berarti kita salah satu orang yang dipilih Allah. Tapi kalau setelah acara ini kita merasa gara-gara kami, gara-gara acara kami kemarin, maka sesungguhnya kita wali juga. Tapi kita menjadi wali setan. Dan pada akhirnya kita akan menjadi kesetanan. Kalau kita sudah kesetanan, setan-setan pun berhenti menggoda kita. Karena kata setan, sesama setan dilarang saling menggoda. Kenapa orang membalak, menghantam hutan? Karena ingin cari uang. Uang yang sudah cukup tidak pernah berhenti. Bukan, itu orang yang menghabisi hutan lindung bukan untuk makan. Itu cukong-cukong. Tapi yang dipakai jadi bempernya di depan adalah masyarakat. 10 hektar, 2 hektar untuk masyarakat, 8 untuk dia. Lalu dia kirim orang banyak, orang ramai. Lalu kemudian apa yang terjadi? Duit yang banyak, miliaran, triliunan itu untuk apa? Untuk istri. Istri pun tidak bisa dinikmati karena sudah dinikmati supirnya.
Dia pun tidak bisa untuk tidur sama istrinya. Kenapa? Karena dia kena diabetes mellitus. Sudah kena penyakit gula. Anak disekolahkan ke Amerika, ke Eropa. Anak pun tidak berhasil kuliah. Kenapa? Duit itu juga dipakai untuk narkoba, untuk macam-macam. Habis. Kenikmatan terindah melihat istri dan anak. Istri digarap orang lain, anak pun tidak membahagiakan. Lalu kemudian duit itu untuk apa? Untuk makan. Pergi ke rumah makan, semua sudah ada. Kepiting ada, kambing ada, cumi ada. Tapi satu pun tidak bisa dinikmati. Ketika mau makan kepiting, kolesterol. Ketika mau makan kambing, darah tinggi. Udah banyak yang ngaku ini. Ketika mau minum teh manis, diabetes mellitus. Itulah maka tidak ada teh manis pagi ini. Karena kita menjaga diri kita. Jangan minum kopi pahit, karena hidup sudah pahit. Akhirnya hanya waktu yang bisa memisahkan kita. Ini hanya pengantar dialog pagi ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.